warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam selalu tercurah ke hadirat Rasulullah Muhammad, dan semoga barokahnya orang tua, mertua, gurunya masing-masing selalu meliputi seluruh kehidupan kita. Sebab barokah tersebut hakikat imannya diselamatkan oleh Allah. Sebab barokah tersebut rezekinya dilancarkan oleh Allah. Sebab barokah tersebut hajatnya dikabul oleh Allah. Untuk itu kita baca suratul Fatihah, kita mohon dengan segala kehinaan diri kita semua dan segala kemuliaan Allah semata. Sebab pangkatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, pangkatnya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga niatan baik kita, baik niatan baik pribadinya masing-masing, maupun niat baik Jekoneng Sikoneng Al-Baghdadi, maupun niat baik Gerbat MRM Al-Baghdadi diwujudkan dengan mudah, diwujudkan dengan nyata bi'idznillah wa ridallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih ya buat semua yang sudah Allah takdirkan hadir ke tempat ini. Sekali lagi, saya tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberi apresiasi dalam bentuk materi. Jangan pernah ada dengki dengan siapapun, jalani saja sudah. Mau orang ngomong ini, mau orang ngomong itu, kalau tujuan kita madep, mantep, netep, nancep kepada Allah, I don't care anything. Jangan pedulikan, pokoknya itu saja sudah. Sekarang banyak yang NATO, not action to only. Cuma ngomong, kagak ada usaha, nggak ada actionnya. Nah ini jadikan pelajaran. Aku tidak ingin seperti dia. Nah sekarang tujuan kita, ilahi anta maksudi. Allah fasilitasi kita dengan yang namanya Jekoneng Sikoneng Al-Baghdadi. Dikasih ruhnya yang bernama Manaqib Al-Baghdadi. Ini suatu, Masya Allah, kalau saya mengatakan ini karunia yang luar biasa besar. Jangan diremehkan, jangan dianggap biasa. Setiap apapun yang kau anggap biasa, dia akan biasa. Apa saja? Contoh paling sederhana ya, kita punya sesuatu yang kita anggap biasa, maka kita akan meremehkan. Entah cincin, entah motor, entah apa saja itu. Kalau kita anggap itu barang biasa, maka kita pun akan memperlakukan biasa. Tetapi kalau kita menganggapnya luar biasa, maka kau pun akan memperlakukan luar biasa. Nah karunia Allah yang saya katakan tadi, Jekoneng Sikoneng Al-Baghdadi, karunia luar biasa. Manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, karunia luar biasa. Jangan dianggap biasa. Kalau kamu sudah menganggap biasa, saya yakin gak bakal kabul hajat. Beneran ini? Gak bakal kabul hajat, gak bakal mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kamu, karena yang ada keterpaksaan. Makanya dalam list itu saya kasih akhirat, tanya, tentukan, pilih, dan tanya hatimu. Saya nggak bertanya dengan pikiran kamu, karena pikiran kamu pasti akan banyak celahnya. Berpikir untung dan rugi, berpikir apa yang aku dapat dari situ. Tapi kalau kamu menanyakan hatimu, disitulah tempat bersemayamnya Allah. Kalau Allah sudah mengajak kamu untuk memilih, diri kamu ada di situ, pasti akan diberikan kemudahan untuk mewujudkan itu semua. Amin. Harus diyakini. Saya sekarang lagi nggak punya uang, misalnya pengen aktif manakiban, taruh dulu di hati kamu, saya ikut manakib, ikut Jekoneng lillah li Rasul karena Allah. Dan saya percaya dengan percaya sepercaya-percayanya, saya yakin-yakinnya kalau ini adalah bagian dari kehendak Allah. Allah Maha tahu kebutuhan apa yang kita butuhkan.
Makanya saya juga suka kaget, ini jamaahnya kadang-kadang kondisinya ya dalam beberapa saat sering lalu sering mengeluh segala macam, tapi paling rajin. Kok bisa? Karena apa? Karena mereka itu sudah fokus ke sana terus, dan ketika fokus ke sana, segala kekurangannya dilebihkan oleh Allah, segala kebutuhannya pasti dipenuhi oleh Allah. Ini matematikanya seperti itu. Makanya ayo saya bertanya kembali, ingatkan kembali kepada siapapun hadir di sini, ayolah iftafti binafsik, minta fatwa kepada jiwa kamu, kepada diri kamu. Dan belum ada apa ketetapan ini. Mau mundur ya silakan, mau lanjut ya silakan. Tanya hati. Ketika hatimu sudah menentukan saya sudah mau istiqomah, ikut di sini karena Allah, dengan sebab karena Allah, ikutin Kanjeng Nabi, memuliakan Syekh Abdul Qadir Jilani, ingin membahagiakan keluarga dan orang tua, jalani. Kalau kamu sudah punya niatan yang lain, saya yakin kamu akan gugur di tengah jalan. Nanti saya akan gambarkan apa sih kelebihannya ketika kita kompak. Kemarin saya sudah berikan gambaran seperti 5 jari ini, yang kalau pada tekak semua, pada parku semua, pada mau menang sendiri semua, yang kaki, yang jempol kepang begini, yang jari tengah begini juga, yang begini aja semua, nggak ada bakalan dapat rezeki. Mau dapat rezeki ditolak lagi, mau dapat rezeki ditolak lagi. Tapi kalau kompak, dia makin yang panjang nurunin, yang pendek naikin, akhirnya bisalah kita ngambil rezeki, mau nyuap nasi, mau ngambil pisang, mau ngambil duit. Alhamdulillah, ini udah buat pelajaran. Contoh lagi ya, saya kepingin sekali kita ini sudah terorganisir dengan baik, dan tidak akan saya sia-siakan di dunia ini ya, karena memang kita punya modal. Modal kita apa? Jamaah yang Allah kasih. Maaf, saya bukan pengen memanfaatkan jamaah ya. Kalau hanya sekedar 50 orang satgas, kita misalnya udah istiqomah terus, kita galang mereka membesar, bisa kamu setiap acara kita bisa kasih apa namanya, apresiasi, walaupun tidak sesuai dengan harapan. Jangan diharapin apa 100.000, apa 150.000 per orang, masih bisa kalau kompak. Bahkan saya udah niat ini, niat baru niat, tapi saya akan, insya Allah akan terwujud. Nah ini saya udah niat itu mau bikin seragam. Di seragam ada warna, nggak pakai bayar, rencananya tuh ada yang warna hitam, ada yang warna hijau. Kita mau kasih pilihan abu-abu, merah, ada merah. Oke, saya kemarin ngomong apa perlu kita kasih seragam kaos kakinya aja ya. Dan pengalaman ini ya, pengalaman ini bukan baru tumben. Tanya ke Faturi. Kini majlis ya, awal dibuka itu ada di bawah di garasi, terus dikasih tanah ini. Jamaah banyak dari atas, dari kampung Jawa juga di atas. Saya kan dulu ngajar Al-Faruq sama Mursali PRT FPI. Saya penasehat FPI sejak Jakarta Selatan. Wah rame. Setelah di sini mereka ngaji di sini Manakiban, semuanya disiapin. Seragam ada yang ngasih, alhamdulillah. Mau acara apapun ada yang penuhi, alhamdulillah. Nah, orang bawah mulai nih, orang bawah maksudnya orang kampung sini ikut lagi kemarin. Mungkin karena saya kurang bisa memanage. Itulah pelajaran kehidupan yang lama. Saya karena saking girangnya ada yang baru, ya namanya manusia ya. Kalau yang mau datang yang baru, yang tua rada-rada dicuekin makanya. Nah, itu pelajaran itu. Makanya akhirnya saya selalu open sama yang bawah, ngopen yang, karena apa kan? Mereka tetangga. Karena tetangga pantas diutamakan. Yang lain ngiri, bubar, gitu ceritanya. Begitu kayak Badru ya. Yang lain yang di atas bubar, tinggal yang di bawah. Jadi terus saya sih tetap, makanya saya bilang tadi, orang buka manakib, buka majlis itu penuh resiko. Risiko yang pertama itu imamnya harus istiqomah. Alhamdulillah saya tetap istiqomah. Mau ada orang banyak, mau sedikit, mau cuma berdua, tetap berjalan. Alhamdulillah yang bawah juga hilang nih. Dan kita sudah terbiasa. Kita hidup kita ini sudah biasa, datang dan pergi silih berganti dalam kehidupan itu biasa. Karena biasa jangan dijadikan luar biasa.
Mau kita saat ini punya utang, aku kemarin-kemarin juga gue punya utang, masih hidup juga. Kalau saat ini punya duit, kemarin dulu juga gue pernah punya duit. Kalau sekarang punya sesuatu, dulu pernah punya sesuatu. Kalau sekarang kehilangan sesuatu, dulu juga pernah kehilangan sesuatu. Nggak ada yang istimewa, betul nggak? Nah, karena nggak ada yang istimewa, yang begitu-begitu anggap biasa. Datang pergi biasa. Jangan sampai kita fokus, ada jamaah janda cakep lagi di saat misalnya itu ya. Pergi kita karena itu nggak ada dia lagi nih, nggak ada begitu-begitunya, udah pokoknya bebas. Makanya saya senang ketika abang menyampaikan berkali-kali, kalau kamu sudah tidak cocok dengan aku, ya silakan tinggalkan aku, kata abang. Aku ikhlas, aku ridho, tapi satu syarat, jangan tinggalkan Allah. Kalau kamu tidak cocok dengan majlis manaqib Al-Baghdadi, pergi, tinggalkan majlis manaqib ini. Silakan kau cari yang lain, tapi aku tidak ridho kalau kamu cari agama lah. Selagi dia di sini Tuhannya Allah, di sana juga Tuhannya Allah, di sini juga majlis zikir, di sana juga majlis zikir, di sini majlis taklim, di sana majlis taklim, sama saja. Gak ada yang bikin kita kecewa. Nah, ini buat calon-calon imam harus diingat juga. Jangan bergantung kau kepada jamaah. Jangan berusaha kau merangkul jamaah dengan merayu, dengan mengiming-imingi, dengan segala macam halu-halu yang ada. Gak usah. Datangkan mereka dengan cinta, atau sambut mereka dengan cinta. Maka cinta itulah yang akan mengikat kita semuanya. Betul? Nah, yang kedua nih, buat imam, calon-calon imam nih. Yang kedua, yang terpenting, jangan pernah kita khawatir kehilangan pengaruh. Kayak korlap, gak usah khawatir kalau misalnya anggotanya hilang, masalah. Lo dulu juga kita kagak kenal, betul gak? Ini harus benar-benar dibenahi di hati kita. Dulu kita nggak kenal, terus dikenalkan. Kalau ternyata kenal ini jadi masalah, nggak kenal lagi nggak apa-apa. Itu. Dulu kita nggak kenal, lalu dikenalkan. Kok begitu kenal malah masalah? Nggak kenal lagi nggak apa-apa. Sederhana, betul nggak? Nah, ini pegang baik-baik. Biar kita jangan mikirin orang, kesel sama orang. Nah, saya disampaikan sama Abah. Jamaah dengan imam, korlap dengan anggota, itu seperti suami istri. Betul nggak? Emang udah punya laki tuh. Saya kasih contoh kemarin. Oh tuh, orang belum datang ya. Bini ente nih berangkat ke Tanah Abang. Saya kasih contoh. Nih kita punya bini nih berangkat ke Tanah Abang belanja misalnya, itu barang-barang sama, ada yang orang Pakistan, anak muda ya, laki-laki, ada yang orang India, sama kita mah cakepan dia kemana-mana. Kasarnya begitu. Saya tanya, kira-kira dia pulang ikut siapa? Pulang ikut ke Tambun kah? Pulang ikut ke Bekasi kah? Atau pulang ikut ke Lenteng, ke Depok, rumah ente? Pasti yang namanya bini pulangnya ke rumah lakinya. Jamaah ya begitu. Kalau sudah dicocokkan sama Allah, biar sudah ketemu Habib ini, biar ketemu Kiai ini, biar ketemu Syekh ini, Syekh itu, masa bodoh? Kalau Allah sudah jadikan, harus seperti itu. Jadi ini buat korlap pun demikian. Bebaskanlah sudah. Ketika kau sudah membebaskan, justru mereka akan diikat. Karena kau sudah membebaskan. Bukan berarti dibebasin didiamin. Mohon maaf, saya ikutin cara-cara Abah. Nah ini ikutin juga. Kalau nggak datang 2 minggu, 3 minggu, tanyain. Bukan tanyain gimana, tanya kabarnya. Gimana kabarnya? Kok nggak kelihatan, sehat kan? Sehat. Udah begitu aja, gak usah panjang-panjang. Ketemu, datang, ucapan yang pertama kali Abah katakan apa? Terima kasih. Padahal kita yang dikasih duit, dikasih doa, dikasih makan segala macam. Yang mau ucapin terima kasih apa? Dan saya pun perhatikan kan di sini juga. Makasih ya, Mas Slamet, makasih ya Pak Dodi. Itu ngikutin. Nah saya minta imamnya, korlap yang menjadi imam, biasakan. Walaupun kalimat itu sederhana, terima kasih,
tapi bobotnya luar biasa. Nah, jadi manfaatnya apa lagi? Saya sering mengingatkan kepada korlap, rawat dan pelihara masing-masing anggota kamu. Kenapa? Nah, karena ketika kau sudah merawat, memelihara, menjadikan satu rasa, mereka ini adalah bagian dari dirimu dan bagian dari si Koneng Al-Baghdadi, bagian dari Manaqib Al-Baghdadi. Perlu diingat, kalau kamu sudah bisa melakukan itu, kalau sudah rihi ala rihi, rohaka ala rihi, rasaku rasamu, rasamu rasaku, nggak akan ada cerita Kiai saya pengen berangkat teman ongkos saya kagak, nggak ada lagi. Kiai saya pengen isi koma ke Kerawang, cuman sampai sekarang duitnya belum kelihatan, nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah pandai merawat mitranya, pandai merawat anggotanya. Mana nih sambungannya kemana nih? La yatimul bihi, la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna kewajiban itu tanpa sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Contoh, sholat hukumnya wajib. Sholat kalau nggak pakai wudhu sah nggak? Maka wudhu juga menjadi wajib. Jamaah atau mitra ini harus sampai ke Kerawang. Nggak mungkin 50-100 orang dibawa ke Kerawang, karena yang diperintahkan cuma korlapnya. Korlapnya memble, duitnya kagak. Betul nggak? Misalnya, nah ini kan bisa dijadikan layatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Ngomong, jangan Anda yang ngomong. Ini kita buka-bukaan aja nih. Tekniknya bagaimana? Cari satu orang yang jadi coba. Nggak saya setel, kamu jalan sendiri. Misalnya kalau di saya ada Sandi, ada Bung Fuad, ada Kefaturi, nggak usah saya yang ngomong. Ini besok ada Manakiban, Kliwonan, ayo sekitar bantu saya buat diapanya, nggak usah. Mereka masing-masing mencari peluang, mencari karomah, mencari barokah melalui kegiatan tersebut. Nah, saya selamat dari apa? Dari meminta-minta, majlis pun berjalan dengan baik dan lancar. Mereka semua kebagian barokahnya. Alhamdulillah. Nah, saya akan balikan kepada korlap lagi. Ya, yang kayak tadi nih. Korlap yang pengen berangkat ke Kerawang kebingungan. Bingung apa? Duitnya orang. Nah, kenapa dia bingung? Karena dia gak ngikutin anjuran saya. Kalau dia ikutin anjuran saya, rawat itu mitra kamu, rawat itu karyawan kamu yang satu grup itu, kamu tinggal bilang, kita ini kalau nggak berangkat ke sana, maka apa nasib kamu semua nih yang 50 orang? Kita putus obor, nggak ada jaringan ke sana. Kenapa? Karena di sana wajib datang supaya tahu bagaimana mekanismenya, supaya tahu bagaimana teknisnya. Akhirnya gimana? Sondot yang satu, yang bagian kita bilang yang apa namanya, bagian ngantonginya, ya daripada kita gagal semua, mending kita berangkat ini korlap kita. Bagaimana dong? Ya patungan sekarang goceng juga nggak apa-apa. 50 orang dikali goceng berapa duit? Sampai nggak kira-kira ke Kerawang? Sampai nggak kira-kira ke Kerawang? La ilaha illallah, udah ngerokok ada di situ, makan ada di situ, udah bisa beliin gua rokok itu mah. Gagah. Orang kita kan duit 100.000 aja udah gede banget ya. Iya. Betul nggak? Kita nih punya duit 100.000 kaya banget udah. Kenapa? Langka nemu duit 1 juta. Makanya duit 100.000 berasanya kaya. Ini dapat 250.000 dari goceng per anggota 50. Saya nggak tega sama jamaah, sama mitra gitu. Sebab saya tahu mitranya juga lebih belangsak dari saya. Makanya jangan lu yang ngomong. Yang ngomong tuh ada orang, apa namanya, istilah kata penyambung lidah kamu, humasnya kasarnya. Nah itulah makanya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kamu rawat kelompok kamu yang sebagaimana saya anjurkan, ayo dirawat. Setelah kamu rawat, kamu tampakkan cinta kamu, tampakkan perhatian kamu, informasikan sedetail-detailnya, beri dia harapan, bukan harapan palsu, beri dia harapan kalau ini menjadi kenyataan, maka kau akan begini, begini, dan begini, kan semangat ya. Betul nggak? Makanya saya
jangan ada cerita korlap itu laporan nggak punya duit, nggak ada lagi. Salam. Silakan. Ini dari Jakarta Utara ya. Ya, seragam kelihatan. Sini bang. Ajian apa? Coba bagian pengairan disiapin, jangan sampai turun dari langit. Ya. Saya lanjut ya. Jadi jangan ada lagi cerita yang namanya korlap nggak punya duit, nggak ada. Apalagi menyangkut usaha bersama yang sama-sama kita rintis, sama-sama kita kelola. Si koning apa enggak. Makanya kalau diajarin, bukan diajarin ya, diarahin, ikutin. Jangan dianggap angin lalu. Kalau dikasih arahan, rawat masing-masing kelompoknya, korlapnya, anggotanya dirawat, dipelihara, diopeni, diayomi, dicintai. Ketika kamu pengen berangkat ke Kerawang, gak ada lagi cerita saya nggak punya duit. Alhamdulillah. Mau berangkat ke Kampung Jawa, saya nggak punya bensin, nggak lagi. Kenapa? Karena kamu punya potensi, kamu punya modal. Modalnya apa? Cinta. Cinta siapa? Mitra kamu kepada kamu. Paham nggak sampai sini? Jadi modalnya itu cinta. Seperti semua datang kemari, kan nggak ada yang saya kasih duit, nggak ada yang saya kasih iming-iming macam-macam. Tapi saya udah nanam benih dari awal dulu. Namanya cinta. Dan cinta ini mulai tumbuh ini, walaupun masih seloyong-seloyong nanti kita kalau cinta kadang-kadang lagi melek dor lagi, gak apa-apa. Yang penting benih cinta sudah saya tanam di hati kamu. Alhamdulillah. Nah nanti saya yakin kalau terus saja benih cinta ini kamu tularkan kepada mitra kamu. Pokoknya jangan mikirin jadi apa kagak, pokoknya ngumpul aja dulu. Setelah ngumpul, tanamkan ketakwaan, tanamkan kecintaan, tanamkan kebersamaan, beri harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka pun akan ada solusi. Minimal nih ya, kalau kata apa kan gitu, kalau orang penakut berangkat sama-sama penakut, jadi berani dia. Ini kita ngelewat kuburan nih, ngelewat kuburan. Zaman dulu kan takut kita, ada suara celepuk lah, ada apa lah, zaman dulu takut kita. Hari kita ngajak teman kita, kata teman kita berani. Wah tenang lah, ada Genas ya, Jin aja takut sama dia, kata dia, padahal gue takut ini. Takut kita gue wasandi potongannya jangankan gue, Jin aja takut sama dia. Jadi ngandel kita, karena gue ngandelin dia ngandelin gue, jangan lenggang kita. Bodoh amat, mau ada kuntilanak, mau ada genderuwo, mau ada celepuk, tenang aja. Kenapa? Gue barang orang yang berani. Ya kata dia, gue barang orang yang berani. Padahal sama-sama takut. Sampai nggak? Sampai. Makanya kita kalau sama-sama susah, ya, kompak aja. Benar. Nanti kan ada saatnya kita menyelesaikan masalah bareng-bareng di Muraqabah. Apa? Nangis bareng-bareng. Habis nangis bareng-bareng, makan bareng-bareng. Kan enak bener hidup udah itu. Makanya saya ingatkan lagi ya, ayo dirawat yang baik. Karena ini modal kita. Dan kelanjutan daripada program ini. Kenapa saya bilang suruh rawat dengan baik? Ada cluenya ini, ada rahasia di atas rahasia, ada sirul asrornya. Saya ngelihat di beberapa tempat, ya, sosialisasi pelatihan cikoneng di daerah Banten, di daerah Tangerang. Dalam hati gue ini ya pakai sosialisasi segala. Orang juga kalau ada motornya juga bisa jalan, betul nggak? Usah ribet-ribet. Yang mana? Ini rahasianya nih. Yang menentukan itu korlap, ya. Makanya yang menentukan itu korlap, buat dirimu berharga. Kamu tidak akan pernah dihargai oleh orang lain kalau kamu sendiri nggak menghargai diri kamu. Ini prinsip. Cobalah kalau saya dosen,
dosen fakultas dakwah dulu. Itu saya ngajarin siapapun, sama mahasiswa-mahasiswa, ketika engkau tampil, sebelum kau tampil, kau harus timbulkan percaya diri kamu. Kalau kamu belum timbul percaya diri kamu, jangan pernah tampil. Karena apapun yang kau sampaikan, itu gak akan sampai kepada sasaran, gak mungkin. Bagaimana biar percaya diri? Mandi dulu. Nah, kalau mau isi nih, ini buat pelajaran nih, cara prostat nih, proses menjadi ustaz. Mandi dulu, sikat gigi yang rapi, pakai minyak wangi, ngaca kita, lihat senyum kita bagaimana, kat dulu nih, ketawa kita bagaimana, kalau lagi ompong bagaimana, masih cakap apa kagak nih. Ngaca, jangan belum rapi, belum siap, udah kumpul, udah datang ke situ, mana bawa asam, nih kayak belum ada apa nih. Mana begitu ketawa ada cabai nyelip, asal. Nah, jadi ingat ya, tumbuhkan percaya diri kamu. Dengan apa? Percaya diri kamu pertama, kamu penuhi dulu kepercayaan diri secara fisik. Pakaian kamu, pilihkan. Jangan pakai pakaian ketika sobek, kagak tahu dia. Perhatikan. Kemudian tampilan kamu, penampilan luar. Kalau bagian dalam biar kamu dengan Allah yang tahu, ya. Nah, barulah kita belajar berkata, dari kaca, dari cermin, Bagaimana supaya banyak orang? Ya itu diajarin juga, ada metodologi tabligh, ada strategi dakwah, dan itu saya pakai dulu. Sekarang saya udah males sudah. Kenapa? Tempatnya kekecilan, nggak madai. Ini aja udah sangat merepotkan buat yang hadir. Nah, kembali kepada Sikoneng Al-Baghdadi. Karena saya bilang harus dirawat, karena yang menentukan itu korlap. Nanti korlap memberikan rekomendasi. Siapa yang direkomendasikan oleh kamu untuk dapat pelatihan duluan dan mendapatkan motor? Itulah yang mendapatkan. Bukan siapa yang latihan dapat itu. Itu bikin kita memperpanjang durasi. Tapi boleh juga sih buat ngumpulin ya, buat pemaparan kepada masing-masing apa. Jadi kembali saya ingatkan, mitra-mitra karyawan-karyawan yang akan mendapatkan kendaraan itu yang ditetapkan oleh Korlap. Korlap itu merekomendasikan satu, si Udin pertama bagaimana persyaratannya, KTP ada, NPWP ada, SIM ada, buku nikah ada, apalagi SKCK ada. Masukin dia dalam kelompok yang akan menerima pertama. Masalah latihan, ntar juga kalau ada motor di jalan loh. Abang amat dan tukang ojek pakai gak bisa naik motor. Betul nggak? Nah, lalu karena kita yang menentukan, nih kita yang nentuin nih. Orangnya siapa? Tanya hatimu. Siapa sih orang-orang yang ada di hatimu yang kamu utamakan? Terserah. Mau bilang kagak adil ke, mau bilang gak fair ke, masa bodoh. Lagu yang jadi korlap lu mau apa? Makanya biar cinta sama korlap, biar perhatian sama korlap, karena korlap itu yang menentukan. Nah, kalau kita pengen ternyata orang yang kita cinta, orang yang kita sayang bermasalah, artinya administrasinya tidak memenuhi. Karena kita pengen dia maju duluan, diupayakan biar terpenuhi. Baru kita merambah ke anggota atau mitra-mitra yang biasa atau tidak terlalu pedulilah dengan kegiatan-kegiatan apa-apa, yang cuma pengen ambil manfaat doang. Paham ya sampai sini ya? Jadi besok ya, ini sebagian sekalian pengumuman bahwa untuk yang mendapatkan pelatihan besok itu ditentukan rekomendasinya dari Korlap. Korlap inilah yang merekomendasi siapa orang-orang yang layak untuk mendapatkan motor lebih dulu. Persyaratannya apa? Pertama, nggak usah pakai technical meeting, teknik penggunaan. Persyaratan administrasi saja yang wajib dipenuhi. Kalau itu sudah dipenuhi, masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang sudah siap untuk mendapatkan kendaraan
dan mendapatkan operasional langsung. Enggak, jadi jangan usah pakai pelatihan ini itu ya. Cukup kamu tinggal hubungin aja. Misalnya saya punya anggota, Bang Sadi, lu boleh jadi duluan ya. Cuman persyaratan ada kurang ini. Ada surat nikahnya belum ada. Siapin dia. Paham sampai sini ya? Nah, lalu itu baru urusan dunianya. Tadi saya bilang kalau kita kompak ya, apalagi nanti ini kita ruhnya daripada cek koneng si koneng al-baqi adalah dzikir manaqib. Karena itu saya sudah menghimbau dan alhamdulillah sudah berjalan ya. Manaqiban di masing-masing korab sudah berjalan. Kalau sudah berjalan, dirawat. Nggak bisa 1 minggu sekali, buat 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali, buat 3 minggu sekali. Nggak bisa 3 minggu sekali, sebulan sekali. Yang penting istiqomah pertemuannya. Untuk apa? Ya tadi, menyatukan frekuensi, menyamakan visi dan misi. Sehingga kita, yang sebagaimana saya katakan tadi, mereka itu ada kecenderungan ke kamu, dan kamu pun bisa membina mereka. Apapun yang akan menjadi masalah bisa digotong bareng-bareng. Jangan kita ngurusin orang banyak yang bulangsa kita doang sendiri. Bahkan gue berangkat ke Karawang kan ngurusin lu pada. Masa gue doang sih modal sendiri? Lah setengah amat hidup lu. Jangan begitu. Ayo libatkan mereka. Cuma sebelum kau melibatkan, tanam dulu. Saya juga tidak memaksakan. Dan ini tujuannya untuk ke depan. Misal ya. Misalnya ada manaqib bukan hanya di sini, di tempat para imam-imam, di tempat para korlap-korlap, kita bisa turunkan mereka. Kemudian lebih tertata, lebih rapi. Ditambah lagi, kalau ini membesar laksana bola salju, bukan pengen ngagul, bukan pengen duluin Tuhan. Apa sih yang menjadi kebutuhan kamu? Itu bisa terpenuhi dengan sebab barokahnya berjamaah. Betul nggak? Nggak ada yang nggak selesai kalau mau berjamaah. Nah cuman ujian berjamaah itu banyak. Di antaranya mungkin ya ujian dari dalam diri, mungkin juga ujian dari luar diri, dari dalam diri. Kok gini-gini aja sih, nggak ada perkembangan. Lalu baru mau nanam mau buah. Nyigo aja itu, kok begini-gini aja ya, itulah namanya ujian dalam diri. Kemudian ujian dari luar diri, mungkin kelas antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya, kelas antara imam yang satu dengan imam yang lainnya, korlap yang satu dan korlap yang lainnya. Makanya perlu didudukan bareng-bareng. Jangan bawa apapun masalah kamu kepada urusan perjuangan kamu, jihad kamu di majlis atau di koneksi al-Baghdadi. Kenapa? Karena akan merugikan banyak pihak. Kayak orang diceritakan seperti orang ada di sebuah perahu di lantai bawah mau ngambil air di lantai, kalau ngambil harus lantai atas ya, mau minum. Dia ngelewat-lewatin orang nih, dia mau ngambil air ngelewat-lewatin orang, naik ke atas baru ngambil air minum, turun lagi. Ini kompromi, bikin komunitas, bikin kelompok. Daripada kita repot-repot, bener sih alasannya nih, argumennya bener. Kayaknya kita kalau ke atas ngelangkain orang, udah gitu ganggu orang. Bagaimana kalau kita bolongin aja nih perahu? Gitu ya. Bagaimana kalau kita bolongin aja perahu? Pertama, kita nggak ganggu orang, nggak ngelangkain orang, dan hajat kita pun terpenuhi. Kedua, lebih mudah orang adanya di sini airnya, dia ada di laut, air lautnya. Nah ini kita kalau tahu yang begitu, kita diamin apa kagak? Kalau yang kagak tahu, ya bener tuh, bener banget itu, mendingan dia. Kalau yang nggak tahu, bener banget itu, lu daripada ngelangkain orang ke atas, mana capek, mendingan bolongin aja deh perahu buat ngambil air. Itu kalau yang nggak tahu malah dukung. Tapi kalau yang tahu, buset, lalu mau bunuh gue barang-barang ini. Akhirnya perahunya kelempu, kelelep. Nah inilah, kita harus punya, ada aturannya, ada apa namanya, skemanya yang harus kita penuhi bersama-sama. Tadi udah saya kasih tahu ya, rencananya kita buat seragam,
doain biar ada rezekinya, biar nggak ada cerita bikinnya waduh duit lagi nih. Ya, mudah-mudahan ketemu. Kemudian kita buktikan besok tanggal berapa? 18 bulan di mana? Di Masjid Al-Fajri. Jadi pindah dulu ya. Saya minta tolong Bubai juga, katakan boleh. Masjidnya besar. Itu masjid kita surveinya langsung ke Turki. Kalau lihat di TV itu saya lagi bareng-bareng sama Raffi Ahmad. Saya kalau dideketin sama dia nggak jauh itu. Nggak jauh. Orang kata banyak yang orang-orang kita lah pantesan Kiai Inas daripada Raffi Ahmad begitu. Itu kan mata orang yang cinta. Tapi bagi penggemar Raffi, siapa itu orang? Itulah, kita nggak bisa ngikutin pandangan orang, ikutilah pandangan Allah yang menyuruh kita kepada kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Itu masjid adanya di Jalan Masjid Al-Fajri, dekat Kelurahan Pejaten Barat. Sekalian milad ke-18 yayasan yang kebetulan atau dibetulkan diketuai oleh saya semenjak adanya yayasan. Jadi ketua yayasannya saya ada di Masjid Al-Fajri tanggal 18 malam Sabtu. Kita pindah dulu ke sana. Nah, saya mohon supaya briefingnya langsung di malam Sabtu. Kita kemarin udah pakai gabus ya? Ya, enak kan? Malah nanti kita sebelum kalau datangnya awal-awalan kita dangdutan dulu nggak apa-apa ya. Coba gue lihat kemarin Bang Aput janji sama Bumia gitu. Dari mana karaoke yang kagak ngajak-ngajak gua itu? Malah aku itu ngajakin. Kalau enak, kalau nikmat, besok kita lanjutin. Nah besok hari Rebo ini kita lagi latihan terus di tangan saya tuh sakit ini. Belajar gitar. Sekarang rada seriusan dikit. Biar bisa tujuannya apa ya? Itu nyenengin aja, nyenengin jamaah. Kalau jamaah senang, Allah juga senang. Ya, nyenengin makhluknya Allah. Gak usah pakai mikir-mikir macam-macam udah. Jadi cukup kita berusaha membahagiakan. Kalau kamu nggak bisa memberikan dengan harta, jangan minta hartanya. Itu syaratnya kan itu. Kalau kamu tidak bisa memberi, jangan mengambil. Kalau kamu tidak bisa membuat dia tersenyum, jangan buat dia menangis. Begitu aja udah. Dengan manusia itu. Kalau kamu tidak bisa memberi, jangan meminta. Kalau kamu tidak bisa membuat dia tersenyum, jangan menyakiti. Sama bini juga begitu. Udah nggak ngasih apa-apaan, udah galak banget lah gitu lagi. Berapa yang diarah? Gitu ya Bu ya. Jadi bapak-bapak semuanya, korlap-korlap sekaligus imam-imam manakib, saya himbau kembali, rawatlah dengan baik anggotamu. Dan apapun yang dirawat dengan baik, yang diopeni barokahi. Apa saja itu. Kita punya mobil nih tahun 60-an gitu, coba ada dirawat. Orang-orang yang gagal ngelirik, gak ngapain, dianggap sampah, dianggap rongsokan, karena dirawat, diopeni, jadi barang antik. Betul nggak? Nah, makanya harus diopeni apapun itu. Dan sudah oke ya, yang kemarin udah pada siap semua itu konsekuensinya. Jadi garda terdepan Manaqib Al-Baghdadi yang ada di Jakarta. Siap ya? Oke. Terus buat Sri Kandi Manaqib, saya lagi bingung ini. Ini gue kasih seragam pakai kayak tadi. Kagak cocok kayaknya ya. Pakai gamis, terus pakai buat ngojek lagi gamisnya. Ya nanti dibayarkan kasih gamis. Makanya kemarin ya gimana ntar aja udah. Yang penting nomornya. Kalau gamis mau ses ya. Ada ukurannya juga. Ada. Paling gede Pak Kiai. Ukuran S. Bulan ini ukuran S. Gede bulan. Ini gamis Dubai Kiai. Iya. Kan gue kira gamis itu nggak ada ukurannya. Kalau saya ada juga. Ada.
Ya udah nanti kita cari nggak habis. Ada mobil lagi? Perasaan tadi nggak ada mobil. Yang punya motor, yang punya motor tolong dikondisikan. Terus yang nggak punya, yang nggak, itu pakai rompi nggak apa-apa nanti di acara tersebut. Kalau bisa dibiasakan dipakai ya rompi jekoneng, minimal kita mempopulerkan, mengkristalkan di pikiran masyarakat bahwa ada usaha transportasi digital yang bernama Jekoneng Sikoneng Al-Baghdadi. Terus apa lagi? Tadi udah saya sampaikan ya, masalah penentuan orang-orang yang akan menjadi penerima pertama besok. Kemungkinan ya 5.000 dulu turunnya. 5.000 turunnya dibagi beberapa wilayah. Dan itu yang menentukan kita. Kalau kagak banyak ya buat korlap-korlapnya aja dulu. Betul nggak? Setuju nggak buat korlapnya dulu? Jadi kalau misalnya nggak banyak, kita pakai buat korlap-korlapnya dulu. Nah dari korlap itulah melatih 10 lah minimal, 10 mitra. Ya buat aja gigi dulu dah. Melatih. Nah, apa namanya? Nah, buat nyoba. Test drive. Dan dapat info saya itu sudah langsung teraplikasi. Jadi kalau nanti pelatihannya itu kita itu langsung ngetes, dapat handphone, kemudian kita ada order, biar dia yang bawa, latihan, ulang lagi, ntar ada lagi membuat yang bawa. Begitu aja udah sampai mereka paham betul, baru dari handphone satu, motor satu, dilatihnya seperti itu. Siapa yang diutamakan? Saya bilang tadi, siapa yang terdekat dengan korlap, siapa yang paling support kegiatan korlap, itulah yang akan kita tentukan yang pertama. Orang kagak tahu, orang kagak tahu wujud rumahnya, cuma tahu daftar terus hilang, tahu-tahu minta motor lah, enak amat kongkong itu. Jangan begitu, biar kita itu ada apa ya, ada perhatian juga. Hidup ini nggak sesederhana itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kalau sudah turun besok ya, saya sengaja tidak membuat satu pelatihan sosialisasi kegiatan yang kemarin, karena dalam mindset berpikir saya penentunya adalah korlap, dan mereka semua nggak punya akses apapun untuk sampai ke Al-Baghdadi. Jangan kan ke Al-Baghdadi, ke Korwil aja nggak punya. Betul nggak? Yang menentukan korlap. Karena penentunya korlap itu harus pandai-pandai merawat, menyatukan visi dan misi, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan finansial dan lain sebagainya, Anda bisa ikut urunan masing-masing anggotanya. Ada apa? Jangan digotong sendiri, jangan dipikul sendiri, gotong bareng-bareng. Misalnya nanti, walaupun sekarang belum ada informasi, tidak ada kumpulan lagi di Al-Baghdadi misalnya, tapi ternyata ada hal yang diurgenkan harus hadir, mau nggak mau, karena kita udah ngerawat ya, kita bisa melibatkan mereka. Sampai sini udah paham ya? Ya. Azan. Ketahui bersama, nanti selain di Depok, di Jaksel, terus di wilayah yang sudah dulu kita bikin triwulan utara, timur, barat, pusat. Alhamdulillah berjalan sampai manggil siapa, Umi Yuyun, terus sempat manggil ya dengan waktu itu nggak pakai apa, malah kita aja, dan itu siar sekali. Dan ini akan kita pernah menjalani itu, dan kita pernah ada di alam itu, nanti akan kita alami juga. Makanya saya harap tetap dipelihara, dirawat anggotanya, supaya timbul kecintaan, supaya timbul perhatian juga buat ke korlap dan ke majlis manakibnya masing-masing. Dan kalau misalnya ada kayak kemarin tuh ada anggota kita yang nyunatin anak ya, itu kalau sudah bisa kompak seperti ini kan
belum jalan jekoneng aja udah bisa manfaat. Belum jalan aja jekonengnya, baru jalan manakibnya aja udah banyak manfaatnya. Kita bisa sama-sama mendoakan bareng-bareng, kita bisa sama-sama ya kondangan bareng-bareng sambil tawa makan bareng ya. Yang penting hidup senang ya. Ya, yang ngapain lagi? Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan kepada seluruh korlap yang ada di sini, sekaligus sebagai imam manakib. Isi yang ada listnya itu tanya hatimu, kemudian tanggung jawab atau konsekuen dengan apa yang kamu sudah pilihkan itu. Insya Allah saya nggak muluk-muluk menjanjikan, saya cuma yakin saja. Yakin dengan siapa? Yakin dengan Nabi Muhammad yang menyampaikan firman-Nya Allah, in tansurullah yansurukum. Kalau kamu menolong Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Itu aja yang saya yakini. Dan saya menjalani ini tahun 2007, tahun 2005 kita mulai manakib. Saya masih jadi dosen. Tahun 2007 saya berhenti jadi dosen, berhenti jadi di Penghulu, berhenti di MUI, berhenti di DMI, berhenti di berbagai macam aktivitas fokus di manakib. Dan dari 2007 sampai sekarang alhamdulillah Allah nggak mengurangi sedikit pun kebutuhan kami. Begitu juga kebutuhan manakib yang ada di sini. Tiap malam Sabtu manakib makan ya tetap makan, betul nggak? Nggak pernah libur, ada aja itu tabu neneng, apa namanya, komeng, siapa aja udah. Dan itu menambah keyakinan saya. Apa yang disampaikan Rasulullah nyata dan benar adanya. Itulah firman Allah, in tansurullah yansurukum. Dan itu bisa dirasakan sendiri buat semua yang aktif di situ, yang andil di situ. Kenapa kok mereka bisa berulang-ulang kali? Karena mereka merasakan juga, diakui atau tidak. Ketika dia sudah terlibat di situ, meluruskan niatnya, menghilangkan dirinya, mendatang, menghadirkan Allah, maka akan dipenuhi segalanya. Dan itu saya lihat banyak ya korlap-korlap yang ya semua ya, banyak korlap jamaah, imam yang awalnya banyak keluhan, lama-lama ya kok nongol terus itu dia, hadir terus, berarti kan gak ada masalah. Oh dipaksakan, berarti pinter dia ya memaksakan. Nah, karenanya ayo kita upayakan biar jangan fokus ke jekoneng melulu ya, apa jekoneng si koneng. Kita bungkus jekoneng ini dengan tawakal kepada Allah, isi dalamnya rohnya itu dengan zikir manakib, maka kau akan menjalaninya dengan kebahagiaan, ketenangan, dan nggak ribet. Dan rezeki itu senang kepada orang-orang yang senang. Nah ini kunci rezeki. Rezeki senang kepada orang-orang yang senang. Dan rezeki itu nggak mau diem. Laksana air, kalau dia diem pasti dia busuk. Tapi dia sukanya keluar, dapat keluarin. Walaupun nggak banyak, yang penting ada yang dikeluarin. Beruntung di media manakib ada istiqomah infak, itu melatih narik rezeki. Kunci rezeki itu berbagi. Kemudian menarik rezeki juga bahagia, rukun dengan keluarga. Coba aja, ente selaki bini, keluarga rukun, nah itu insya Allah rezekinya lancar. Dikit-dikit bini dipeluk dari belakang, tepuk pantatnya dikit jalan. Iya begitu modelnya mah. Nah, itu bikin banyak rezeki, beneran. Yang punya bini, yang punya orang lo tepuk lagi. Ya. Kadang-kadang biasa ditepuk, kelewatan kagak ditepuk, dia nungging pantatnya. Minta ditepuk. Bentar tepuk. Udah gitu ya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan, terkait masalah tadi jekoneng, juga terkait masalah benteng manakib, serikandi manakib, tugasnya apa saja.
dan kita bisa praktekkan besok ya. Kemarin tuh memang saya berikan biar ngelihat gitu loh. Alhamdulillah sudah mulai banyak berubah ya. Kita ketika makan biasa saya mau habis makan sampai saya nyuruh begek buat benar-benahin. Sekarang udah enggak tuh. Saya lihat tuh ada para koran ngambil sendiri, ngerapin sendiri. Itu bagus, luar biasa. Itu namanya inisiatif tanpa disuruh, itu kebaikan. Alhamdulillah. Nah nanti itu belum disuruh, belum dijadikan tugas itu, udah kayak begitu. Nanti mereka sudah peka. Ada bekas-bekas makanan kan paling banyak yang makan bareng-bareng, yang kita rapiin bareng-bareng. Nah, nanti yang ngambil makanan di sana juga nggak usah pakai diarahkan lagi. Nah, tapi ketika ke tempat lain, nah kita harus mulai di-manage dengan baik. Bagaimana supaya pengaturannya itu rapih. Datangnya kiai, imam-imam manakib, korlap-korlap kita hargai. Kemudian jamaahnya, mitranya kita rapikan duduknya di mana, biar tertata teratur. Kemudian apalagi sekarang sudah ada gambusnya ya. Gambusnya kebetulan dari Jakarta Utara nih Bu Bali. Dari si Pungki. Barlat Jakarta Utara ya? Iya. Iya, Pungki. Itu teman saya gimana ya? Udah ketemu Pak gitu ya. Alhamdulillah udah datang kemari ngajarin saya. Kemudian kita bikin tim sendiri di sini. Jadi lebih siar, lebih semarak. Mudah-mudahan ya diistiqomahkan oleh Allah. Besok kita mau latihan nih. Yang mau datang apa-apa. Kita latihan gambus, kalian kerokian pakai keyboardnya itu. Yang doyan nyanyi nggak apa-apa, besok datang sore-sore. Yang mau nanya silakan seputar masalah besok penerimaan motor ya, sekaligus juga masalah kegiatan yang akan kita bentuk bersama-sama di berbagai tempat untuk manakibat. Saya pengen banget ngadain di daerah tim pusat ya, biar ikut ya. Kemudian daerah barat, utara, walaupun sekarang sudah banyak korlap ya. Dulu itu imamnya itu, dan sekarang saya juga bingung. Kok imam manakib di Jakarta Utara kendor gitu, kurang begitu semangat itu untuk program ini. Apakah mereka tidak melihat di balik ini semua atau bagaimana, nggak tahu lah. Yang jelas dulu kita pernah mengadakan triwulanan 3 bulan sekali, utara, timur, barat, selatan, utara, timur, barat, selatan, pusat. Nah ini nanti kan kita bentuk sekaligus dengan di tempat-tempatnya yang kriwonannya aja, akbarannya aja kita bareng-bareng. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait 2 hal tadi. Silakan Pak Dodi. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya mau sampaikan Pak Kiai. Pak Amcal Habib yang kita pegang sebelumnya, Ahmad Soleh, itu hari ini mengumumkan bahwa tanggal 12 dan 13 Juli ada latihan materi dan kemungkinan latihan motor, kemungkinan begitu. Nah itu sudah pemberitahuan itu sudah diedarkan di grup. Yang mana di grup itu teman-teman saya ikut nimbrung di situ, kan gitu. Kalau misalnya teman saya nggak ikut nimbrung, ya anggota saya nggak jadi masalah. Nah ini jadi berbalik. Yang ikut di Pak Kiai Pak Amcal ini sama saya, bagaimana Pak Rudi? Agak sedikit protes. Ini ada pelatihan Pak Rudi belum, kan gitu. Saya bilang jangan begitu. Besok saya mau rapat dulu dengan Pak Kiai ini. Hari ini mungkin saya kasih gambaran yang jelas. Rapat dengan Pak Kiai kan gitu. Makanya saya di grup belum ngasih komentar dan lain sebagainya begitu Pak Kiai. Kenapa? Karena saya takut kesalahan kan gitu. Saya tidak akan mendahului Pak Kiai. Instruksi dari Pak Kiai akan saya share di grup. Ini Pak Amcal ini menyalahi sebetulnya. Kok tanpa instruksi sudah ada pemberitahuan macam-macam. Itu yang saya tanyakan, bagaimana langkah selanjutnya Pak Kiai. Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah nikmatillah. Bapak Kiai
yang saya cintai dan hormati, dan jamaah sekalian, teman-teman saya yang solewah-solehah. Alhamdulillah kita pertemukan di tempat yang mulia, insya Allah. Ini pertanyaan saya atau sekedar apa ya, yang usulan pakai itu saya sangat setuju kalau turun motor untuk korlap aja, karena waktu unitnya terbatas. Dan di samping itu banyak manfaatnya ketika korlap itu yang menerima, yang khusus menerima. Jadi nanti intinya kita bisa iklankan. Pertama, iklankan gimana? Jadi kan teman-teman ini sekarang nih banyak kan rata-rata dia kurang giroh untuk melengkapi persyaratannya, karena merasa belum datang, lagi uangnya juga belum ada kan gitu. Tapi dengan adanya unitnya di korlap, kita tentukan siapanya, dia harus bersiap kan, kelihatan gitu. Jadi girohnya semakin kuat gitu jadinya. Udah itu, dan nantinya insya Allah kalau seumpama itu datang ke korlapnya, saya akan panggil tokoh masyarakatnya seperti Pak Kades, Kepala Desa, tokoh Pak RW-nya, Pak RT-nya, sekaligus kita iklan. Intinya Pak Lurahnya itu lebih mengetahui. Jadi Masya Allah, ternyata di kampung kita ada seperti ini gitu, Pak. Jadi saya berharapnya, nanti teknisnya ketika datang di korlap itu kita bisa gantian, diajak, kita bikin jadwal, hari ini antum yang bawa, jadi hari besok antum yang bawa, sambil melengkapi. Jadi selama kita tunjuk ada 5 orang, ya 5 hari itu satu gantian. Jadi di saat itu mereka sambil melengkapi, jadi ada tertariknya dari yang kliennya itu. Ketika nanti motor turun datang, kita udah list nih nama-nama ini, kayaknya seperti aja Pak Kiai, insya Allah. Dan kedepannya tempat saya siap, ada menakib juga ya, siap, tinggal bulanan apa terserah Pak Kiai. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Kiai, saya sedang agak sedikit gundah gulana nih terkait dengan launching Jekoneng. Sementara kewajiban korlap untuk menyediakan tempat atau toko untuk syariah itu belum ada. Di waktu yang sangat singkat mungkin ke depannya, cuma tinggal sekitar 1 bulan lagi ya. Jadi kita masih belum ada ancar-ancar ya, tempatnya di mana gitu, dan bagaimana cara nyewanya gitu. Nah, sementara ini teman-teman juga ada pernah nanya gitu, nanti sel tato taruh mana gitu, seperti itu. Nah, ini pengen kejelasannya dari Pak Kiai terkait dengan itu. Apakah ada semacam kayak bantuan dari Jekoneng untuk memenuhi persyaratan itu gitu, atau untuk tempat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya. Terima kasih buat atensinya, buat perhatiannya untuk acara ini, dan bisa memberikan beberapa pertanyaan. Bertanya aja itu bagian dari kepedulian ya. Jadi kita harus belajar berani bicara di hadapan orang banyak. Jangan hitam makmum ya, sekedar apa aja lah, nanya nomor rekening misalnya, nggak apa-apa. Ya, yang pertama direncanakan untuk mengadakan pelatihan. Saya ingatkan kembali, untuk yang di luar binaan saya, memang saya melihat dan menyaksikan bahwa banyak mereka mengadakan pelatihan-pelatihan. Kenapa saya nggak mengadakan pelatihan? Lah kita tiap hari Selasa kumpul, terus mereka pada datang. Cuman kan teknisnya aja nih, bagaimana teknisnya supaya saya pentingkan itu korlap itu berharga. Saya ingin korlap itu dihargai, saya ingin korlap itu bernilai. Dengan apa? Dengan ada kecenderungan atau kecondongan mereka kepada korlapnya. Ini kan mengangkat ente semua, maksud saya ini. Makanya dirawat. Karena ini dirawat, nggak perlu ada pelatihan lagi. Karena saya berasumsi, dan ini pun diakui, dibenarkan oleh Abah, saya langsung dari lisannya Abah. Kalau usah pakai pelatihan-pelatihan, kira rasanya. Kalau usah ke Jember lagi, saya kan tadi kan diutus ke Jember tadi rencananya. Ternyata nggak usah berangkat ke Jember.
Karena kata beliau, ibarat kata orang kalau udah punya motor sih pasti juga bakal bisa sendiri. Kalau udah ada di depan mata dan jogrok, cuma nanti tekniknya ditentukan oleh Korlap. Nah, dulu masih ingat nggak saya bilang, buka terus pendaftaran. Oh, ini omongan saya nih, buka terus pendaftaran, jadikan dia waiting list. Apa tujuannya? Karena setiap mitra atau karyawan itu punya kemungkinan gugur. Pertama ada seleksi alam, yang kedua ada seleksi administrasi. Seleksi alamnya itu misalnya dia itu punya kerjaan hingga dia nggak mau ikut di Cekonneng, mengambil pekerjaan yang lain, gugur satu. Ada lagi gugur kenapa? Kayaknya lama banget gak turun-turun, bohong kali ini ya. Akhirnya dia gugur lagi satu. Ada lagi yang banyak banget omong, nanya ini, nanya itu, aduh udah puyeng lagi kita. Ada pendian nih, gugur lagi, nggak masalah. Kita punya orang-orang yang ada di belakang, di setelah mereka waiting list. Ketika gugur-gugur itu, nah, mereka yang kita masukin. Sama seperti kemarin saya mutusin atau memecat korlap-korlap, ya. Ada korlap-korlap yang saya pecat kan. Itu kenapa ya? Karena mereka nggak ada kepedulian dengan mitranya. Apa buktinya nggak peduli sama mitra? Nggak mau datang kemari. Saya itu datangnya engkau kemari, itu bukti kamu itu peduli kepada karyawan kamu, peduli kepada mitra kamu, bukan pengen gede majlis, bukan. Terlihat dari apa? Dari kamu datang ke sini di hari Selasa, berarti kamu peduli kepada mitra kamu. Itu ciri-cirinya. Kalau nggak datang kemari, bagaimana kau bisa menyampaikan informasi kepada mereka? Lawang kamu aja nggak tahu informasi dari sumbernya seperti apa. Paham nggak sampai sini? Nah, makanya mitra korlap-korlap yang nggak intens datang atau nggak datang, nggak ada berita, itu termasuk meremehkan. Nah, kalau saya aja sebagai korwil diremehkan, lalu gimana dengan mitranya? Mereka akan sewenang-wenang nanti kepada mitranya. Nah, makanya dianjurkan datang kemari sebagai bukti kamu peduli kepada mitra kamu. Nah, setelah itu kamu rawat. Supaya kenapa? Supaya nanti kamu bisa mendapatkan manfaat. Kalau hal-hal yang kepepet, mau berangkat ke Kerawang, duitnya kagak, ngomong kita sama dia tuh, "Nih lu, kalau gua agak berangkat repot semua kita nih." Ya udah gimana lu bikin kayak gimana caranya? Gitu misalnya. Akhirnya yang satu mikir, ya udah kita sekarang goceng aja dah ya. Jadi udah berangkat 250.000. Jojon kita berangkat ke Kerawang, betul nggak? Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi Pak Dodi, karena informasinya demikian, maka saya tunggu nanti bulan Agustus itu turun. Sebelum ini turun, saya cuma minta setiap korlap siapin 10 orang. Yang itu kamu seleksi siapa ya, kelengkapannya, yang dari KTP, KK, NPWP, terus SKCK, buku nikah, penuhi itu. Nah, kalau kamu punya kecenderungan kepada satu orang, ingatkan dia, lu mau nggak dapet duluan nih? Ini gua nggak kasih tahu yang lain nih, lu duluan ya, kayak gitu biar dia, wah kayak gua diperhatiin banget ini. Akhirnya dipenuhi lah sama dia. Kalau ternyata kita ingin memenuhi bagian misalnya SIM, banyak yang nggak punya SIM, ya. Kompromi lah kita bareng-bareng. Apa kita mau kolektifan atau di tempat-tempat lain tuh banyak kolektifan ini. Dan kolektifan itu ya manfaatnya apa? Ada atau nggak ada? Ya kita berharap ada ya. Kan terserah Allah juga. Ada nggak ada, kamu udah punya SIM. Untung nggak? Untung tetap. Nggak ada ruginya buat si mitra atau buat karyawan. Tinggal bagaimana besok Pak Dodi, kalau misalnya kita mau mengadakan, monggo silakan, cuman bukan mengadakan pelatihan, mengadakan verifikasi administrasi, itu aja. Yang punya kelengkapan sempurna, diutamakan. Nanti ketika motor datang, emang rencananya seperti itu, datang ke masing-masing korlap, berikut HP-nya, berikut langsung training pelaksanaannya. Kita tes misalnya, wah ini ada orderan nih, ngurut janda. Nah, dia gua belum ya. Jangan si konek kita suruh. Oh, ini lu girang amat, udah girang-girang amat ngomongin janda. Nah, terus dari situ satu orang tuh ngetes, kalian ngetes motor udah, ngetes ngurut udah, sampai dia tahu. Nah, setelah itu pulang ada lagi order, gantian yang lain, seperti itu.
Nah kita udah siapin tuh dari Kiai Wiro pelatihan urut yang bersertifikat ya. Mau di sini boleh, tapi di sini kayaknya agak terbuka ya. Mau di sana boleh, itu bersertifikat. Itu punya cuma sehari, bukan ngurut pengobatan sih sebenarnya, ngurut enak itu, bagaimana membuat orang nyaman, urat-uratnya kendor ya, seperti itu. Nah jadi paham ya Pak Dodi ya. Jadi kita itu kalau mau mengadakan, masing-masing korlap ingin mengadakan kumpulan terkait hal ini, monggo silakan saja. Cuman yang utama keputusan mutlak ada di korlap. Karena keputusan mutlak ada di korlap, maka mitra atau karyawan itu harus pandai-pandai memuliakan, menghargai korlapnya masing-masing. Cuman yang jadi korlap jangan mentang-mentang. Nah, mentang-mentang gue jadi ditentukan, mutusin, lu berpola lagi, jangan. Ya, normal saja. Cuman diupayakan seperti itu. Bikin administrasi yang paling sempurna, yang paling lengkap, itu yang diutamakan. Nanti di hari H-nya kita bentuk, nanti kan akan berkesinambungan ini. Oh iya, aduh saya keceplosan nih. Biar aja, alhamdulillah keburu kekunci. Nah, soalnya nggak boleh mabah. Awas kita sudah cerita dulu. Ya, nggak jadi Bang. Rekam. Jadi kata Abah, ya kata Abah nih, isinya saya tahu, cuman kata Abah nanti teknisnya Kenas, Abah itu bikin rekaman video dari A sampai Z, nanti itu yang akan diserahkan ke masing-masing korwil nge-share masing-masing korlap, di-share lah di masing-masing grupnya. Paham dah ya? Jadi kalau nanti sekarang mau ngadain pelatihan itu ya monggo silakan, biar nambah akrab, nggak ada ruginya. Cuman kalau mau nggak ngadain nggak apa-apa, karena nanti itu ada arahan langsung dari Abah berupa video beliau terkait masalah penggunaan, terkait masalah teknikal prakteknya, itu ada di situ semua. Tinggal tunggu saja. Tunggu Abah buat, kadang-kadang beliau lupa, saya ingetin, Mbak mana videonya nih, tunggu nih. Ya, itu paling pada dia, itu jawabannya seperti itu. Yang kedua, Ustaz Komsa ya, jadi memang rencananya ya seperti tadi itu, kita kasih korlapnya aja. Dari korlap ini akan menjadi praktek buat masing-masing mitranya. Dan mitra yang sudah kita tunjuk 10 orang ya, yang nantinya akan menjadi orang pertama pengguna molis ini, itu harus yang lengkap administrasinya. Paham ya? Nah dari kelengkapan administrasi inti akan tetap tular ini. Gue kurang ini, gue masih janda ini, gimana nih belum ada buku nikah ini. Kawin dulu apa? Nah akhirnya mereka melengkapi itu. Setelah melengkapi baru kita masukin mereka ke 10 yang kedua dan seterusnya. Untuk Ustadz Zainal ya, pertanyaan ketiga, perlu diingatkan ya bahwa untuk shelter ini kita mengajukan penentuannya di pusat ya. Kita ini mengajukan penentuannya di pusat, dan itu nanti akan diterangkan juga oleh Abah melalui rekaman. Jadi nanti ini kalau misalnya kita punya ancar-ancar kayak saya nih, besok tanggal 18 kan di Al-Fajri itu kita punya tanah wakaf udah dibal, udah dikosongin. Rencananya saya mau bikin food court sama kantor shelter Jekoneng Sikoneng yang wilayah Pejaten Barat Pasar Minggu, adanya di sana. Itu yang kita ajukan. Tapi yang menentukan ya dari pusat. Dan untuk yang lainnya saya rasa masih keterangannya yang umum ya, udah pada paham masalah shelter, masalah baterai. Tetap baterai itu yang kelola adalah masing-masing korlap. Nah, terus yang tadi berita waktu kita pelatihan kan ada tuh katanya 5.000 terus berubah 3.000, akhirnya bisa ngecas masing-masing di rumah itu ya. Nah itu ternyata saya ngomong sama orang IT tidak, tetap itu ada di bagian korlapnya masing-masing. Saya rasa itu perlu dipahami ya. Jadi besok yang mau mengadakan pelatihan sendiri ya silakan. Palingan yang saya himbau, yang utamanya itu bukan pelatihannya, yang utamanya itu kelengkapan administrasinya, itu yang diutamakan, yaitu KTP, KK, NPWP, SIM, buku nikah.
Ya, ini hal ini nih harus dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, dia akan mendapatkan bagian yang belakangan nantinya. Nah, untuk mengantisipasi yang belum punya SIM, silakan kalau misalnya mau mengajukan secara kolektif, biar kita kompromi bareng-bareng di mana tempatnya, berapa biayanya. Iya benar. Begitu ya. Ada lagi ya? Ayo mulai. Tutup. Ini Jakarta Utara ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Nasrullah dan juga para korlap-korlap se-Jabodetabek. Betul ya, Jabodetabek itu Pak Kiai. Dan juga rekan-rekan sekalian. Mungkin saya di sini hanya menyampaikan beberapa hal aja Pak Kiai. Yang pertama, alhamdulillah untuk Jakarta Utara terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai terkait administrasi, ini sudah kita sampaikan pada saat acara sosialisasi dan pembekalan materi. Jadi sesuai arahan Abah juga waktu itu, setelah pendalaman materi agar materi-materi ini bisa disampaikan kepada talent-talent. Jadi memang kita sudah mengagendakan, alhamdulillah kemarin perdana kita sebelum mengumpulkan korlap di Jakarta Utara. Mungkin ini akan agak sedikit berbeda kalau untuk Jakarta Utara. Jakarta Utara ini kita membentuk yang namanya korlap-korlap tingkat kecamatan. Jadi yang mau ingin mendaftar mereka ya harus sesuai dengan kecamatan masing-masing agar bisa terarah. Dari situ kita juga membentuk namanya koordinator kelurahan Pak Kiai, yang dimana koordinator kelurahan itu mereka yang tahu persis wilayahnya. Jadi korlap itu nanti mempunyai beberapa anggotanya selain talent. Nah, di sini kita lagi coba merapikan tentang administrasinya. Di antaranya yang kekurangan tentang KTP, KK, terus SIM, kartu kelurahan, kartu nikah, terus SIM dan NPWP, ya kan, itu sudah kami sampaikan. Cuma ada keganjilan buat kami Pak Kiai. Waktu pertemuan saya pribadi ya dengan waktu ketemu dengan Abah, itu Abah sempat bilang untuk terkait SIM nanti dibuatkan oleh konotasinya entah dari Al-Baghdadi atau dari Cikone. Jadi kita punya PR nih sebenarnya. Jadi kalaupun bahasanya di awal Juni sampai sekarang mereka harus melengkapi ada SIM, mungkin buat kami tidak ada masalah. Pertanyaannya nih, mereka yang mendaftar sebelum puasa, kalau nggak salah tuh di bulan Maret itu sudah banyak sekali gitu yang daftar ke kita. Dan kalau bahasa buku nikah, barangkali kalau udah nikah sih kita nggak masalah lah. Mereka pasti akan menyiapkan. Begitupun NPWP juga tidak ada masalah karena tidak harus memberikan dana. Maksudnya tidak ada dana gitu kan. Yang datang 15 menit itu bisa sampai. Jadi mohon disampaikan Pak Kiai izin ya.